kami persilahkan. Panitia tolong dibantu untuk unmute Mas Hendra. Ya. Baik, terima kasih Pak Aslian Burhan. Sahabat sekalian, ini ada beberapa pertanyaan untuk sesi 2. Yang pertama dari Ibu Bairah BMT Aisyah Sorong. Pertanyaannya, apakah aplikasi itu bisa mencatat zakat berupa barang seperti beras? Pertanyaan kedua Hasanuddin dari Pak Hasanuddin SCMM kepada para materi, apakah permasalahan mendasar sehingga masjid-masjid di seluruh Indonesia tidak bisa menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi umat? Yang ketiga, ini ada dari Pak Suparti Salatiga, tapi pertanyaannya sudah dijawab tadi oleh Pak Ibnu terkait masalah kekhawatiran mengelola zakat, kerugian pengelolaan zakat. Kita ganti kepada pertanyaan dari Pak Dwinda Ruslan. Wah, sahabat kita ini. Pak Dwinda bertanya, untuk dana wakaf, apakah ada lembaga besar, mungkin level nasional sebagai lembaga yang mengumpulkan dana-dana wakaf, sementara penyalurannya melalui lembaga pengembangan masyarakat seperti BMT dan lain-lainnya? Ataukah masing-masing lembaga kecil seperti BMT dapat mengelola dana wakaf dalam arti penghimpunan dana wakaf dan langsung menyalurkan kepada usaha pengembangan ekonomi masyarakat? Ya, ini 3 pertanyaan terlebih dahulu yang melalui chat untuk Pak Ibnu dan Pak Aslian Burhan bisa menjawab. Silakan Pak Ibnu terlebih dahulu. Oh, baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan Pak Aslihan atau yang dari Sorong atau saya dulu? Saya dulu? Ya, silakan Pak. Yang bisa Bapak jawab saja di 3 pertanyaan itu. Nanti mungkin baik, saya mulai dari yang bawah dulu berarti ya. 2 pertanyaan. Baik, terima kasih banyak. Kalau nanti ada yang kurang mau dapat dilengkapi oleh teman-teman. Pertama adalah tentang kalau yang berkaitan langsung dengan aplikasi nanti dijawab oleh Pak Aslihan, beliau yang bisa secara eksak bisa menjelaskan. Yang kedua, kenapa masjid belum bisa menjadi pusat pengelolaan pemberdayaan ekonomi umat gitu. Teman sekalian, ini yang kami lagi melihat satu fenomena yang unik. Memang semua infrastruktur yang berkaitan dengan umat ini seperti memang ada satu strategi yang sangat sistematis untuk mendegradasi peran-peran masjid atau peran-peran lembaga-lembaga Baitul Mal. Mulai dari perannya dikurangi, yang kedua tentang konsepnya juga banyak yang dirusak gitu. Tadi tentang wakaf sudah dirusak luar biasa. Seolah wakaf ini nggak boleh berkurang sama sekali nilainya. Ya, padahal itu bagian dari asas filantropi Islam yang basic dasarnya adalah kesedekah. Ya, panjang diskusi dengan para ulama juga panjang tentang ini. Apalagi tentang wakaf ya. Bagaimana dengan masjid gitu? Bagaimana dengan masjid? Masjid juga mengalami degradasi yang luar biasa. Dulu zaman Rasulullah, masjid itu pusat pemerintahan itu dibincang semua di masjid. Permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan apapun itu dibincang di masjid. Cuma kalau hari ini kita mendapatkan tindakan seperti itu kan akhirnya yang muncul adalah perspektif orang tentang ini ada sebuah radikalisasi masjid dan macam-macam. Ya sudah, kita sedang berada di kondisi di mana semuanya harus disikapi dengan cara yang bijak. Maka yang pertama, peran masjid kalau serius kita akan bersama-sama kembalikan. Makanya masjid itu juga harus mulai dipahami, takmir masjid dipahami hanya mengelola tata kelola peribadatan. Masjid ditempatkan sebagai tempat untuk mengelola peribadatan. Kalau teman-teman sempat mengikuti kajian oleh Ustaz Jasir pada waktu mengelola Masjid Jogokarian, maka luar biasa. Bagaimana Jogokarian itu mengumumkan kepada publik, ini yang salah satu inspirasi yang ACT kelola Humanity Care Land. Orang nggak punya makanan, orang nggak punya minuman, telepon. 24 jam kita kirimkan semuanya gratis. Teleponnya gratis, diantar gratis, bantuannya gratis. Kami akan bikin nanti berikutnya di banyak tempat, Jawa Tengah Careland, Jawa Barat Careland, Indonesia Careland. Sampai saatnya nanti semua kebutuhan orang pangan di Indonesia akan dibantu dan semua point of distribusinya ada di masjid-masjid. Itu mimpi besar kita di lembaga amil zakat kita. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Kondisi ini bahwa orang nggak punya modal usaha, orang miskin kena hutang, sakit, biaya pendidikan nggak punya, modalnya bangkrut,
Ustaz Jazir meminta semuanya ke masjid. Proses pertama adalah ada ceramah, kemudian mengikuti 3 hari proses ikut sholat duha macam-macam, ikut proses. Setelah ikuti proses pembenahan mentalnya siap, baru dikasih modal. Masjid diminta setiap bulan saldonya 0. Pada waktu masjid harus saldonya 0, maka masjid akan mulai memetakan siapa yang pembayar zakat, siapa yang punya hutang, ghorimin, siapa yang anaknya nggak bisa sekolah, siapa yang nggak punya makanan, siapa yang sakit nggak bisa berobat, semua didata oleh masjid. Sehingga orang mengatakan bahwa semua permasalahan umat selesai dengan masjid. Ini yang terjadi dengan Jogokarian. Kemampuan dapur umum Jogokarian melayani orang itu, masjid Jogokarian, kemampuan dapur umumnya melayani makanan per hari lebih dari 2.000 makanan bisa disiapkan. Mereka punya hotel yang bisa menginap orang sampai ratusan orang bisa menginap. Artinya apa teman-teman sekalian? Ini masjid. Masjid dengan jumlah toiletnya 34 toilet yang akan dikembangkan terus. Artinya ini yang harus dikembangkan. Orang masuk masjid itu selesai urusan. Inilah betul mal. Inilah betul mal. Dan kita akan hidupkan kembali. Jangan permasalahannya kemudian didegradasi hanya sekedar takmir masjid adalah mengelola ritual kegiatan ibadah masjid. Ini yang akhirnya kita sendiri memikir arti itu. Yang kedua adalah dana wakaf. Apakah diperbolehkan ada dana wakaf yang dikelola Nahdien Nasional yang keuntungannya bisa didistribusikan ke bawah, atau boleh BMT ngelola dana wakaf langsung disampaikan. Setelah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, maka pengelola wakaf harus terdaftar dapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, banyak beberapa teman-teman yang akhirnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengurus izin untuk sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia. Makanya kemudian menginduk kepada perizinan yang ada. Nah, bagaimana dengan wakaf yang kita kelola, Global Wakaf ACT saat ini? Jujur saja sampai hari ini, wakaf kita itu belum besar. Dana wakaf yang terkumpul di badan-badan wakaf belum besar. Kalau pada wakaf yang besar, itu wakaf melalui uang, kalau Pak Asri tadi ngomong. Wakaf untuk pesantren, wakaf untuk masjid, wakaf untuk rumah sakit. Ini wakaf tidak bisa diperuntukkan untuk yang lain. Karena sudah ada peruntukannya. Wakaf untuk sebuah peruntukan, cuma bentuknya uang. Wakaf melalui uang. Ini tidak bisa masuk ke ruang bisnis. Tidak bisa menjadi, jadi wakaf itu endingnya dari wakaf itu sebenarnya investment company. Ending dari wakaf adalah investment company. Dia akan belanja aset-aset produktif. Belanja saham, belanja ngasih modal-modal usaha, ini wakaf. Ke depan, Baitul Mal dalam konteks wakaf adalah investment company. Ini sungguhnya yang mimpi besar kami di Global Wakaf Corporation itu membuat instrumen permodalan besar. Makanya kita lagi siapkan wakaf Ventura ke depan begitu. Ini yang kami sampaikan. Jadi kalau berharap bagaimana kalau BMT mendapatkan manfaat dari wakaf, yang dikelola belum besar. Perusahaan-perusahaan dari 120 perusahaan yang 27-nya sudah berpindah juga tahunan memberikan keuntungan. Itu masih UMKM, perusahaan-perusahaan yang belum besar. Kita lagi lobby beberapa perusahaan-perusahaan besar untuk bisa mewakafkan sahamnya kepada kami. Kalau terjadi, maka insya Allah, nanti akan semakin banyak yang bisa dimanfaatkan dari dana zakat. Salah satunya teman-teman, dana yang dibelikan untuk beras yang dibagikan itu salah satunya dari keuntungan wakaf yang kita kelola. Air yang dibagikan hari ini Jakarta di sekitar 175 masjid yang dapat air wakaf itu jadi dari keuntungan dana wakaf yang kita kelola. Tapi jumlahnya belum besar. Maka kita bersama-sama besarkan wakaf, cash wakaf, supaya proyek bisnisnya besar. Maka insya Allah kalau gitu kondisinya nanti semua program sosial bukan yang zakat masuk, sedekah infak masuk, wakaf juga bisa menjadikan salah satu fixed income lembaga untuk bisa membiayai semua kebutuhan program yang sifatnya fixed cost ke depan gitu. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Halo? Ya, baik. Terima kasih Pak Ibnu Hajar atas penjelasannya. Terakhir kepada Pak Aslihan Buhat untuk menjawab beberapa pertanyaan dan melakukan penguatan. Silakan. Terima kasih Mas Alwin. Jadi tentang Basrah ya, tadi tentang aplikasi zakat. Jadi aplikasi Bimal, Baitul Mal yang kita miliki hari ini tentu bisa. Jadi tadi bagaimana kalau bantuan beras atau bantuan produk-produk yang lain tentu harus bisa dimasukkan dalam laporan. Ya, tentunya untuk itu diperlukan di penilaian. Jadi beras misalkan apakah bisa didengar ini? Halo?
Oke. Oke, ya jadi untuk di aplikasi yang bantuan berupa beras dan berupa natura yang lain itu dinilai dulu dalam bentuk uang. Jadi misalkan beras atau zakat fitrah misalkan. Nah, kalau nilainya itu setara dengan misalkan 50.000, nah 50.000 itulah yang dimasukkan di dalam laporan atau dalam transaksi lewat aplikasi ya. Jadi tentu semuanya harus bisa dilaporkan karena untuk itulah karena sebagaimana namanya saja laporan keuangan itu harus bernilai uang, bernilai rupiah ya. Yang pertama, yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Pak Dwinda terkait dengan BMT, bagaimana apakah bisa mengelola wakaf? Ya, jadi sekali lagi sesuai dengan Permenkop nomor 11 tahun 2017 itu bahkan wajib ya, wajib kepada koperasi syariah, ya, koperasi simpan pinjam dan pembayaran syariah itu bukan saja tampilnya, fungsi tampilnya, tapi juga adalah fungsi malnya yang harus dikembangkan atau dijalankan. Dalam mal itu di dalam Permenkop yang ada dia meliputi ya, aspek pengelolaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi sudah lengkap. Jadi boleh sah dan legal itu bisa dilakukan oleh BMT ataupun koperasi. Ya. Nah, memang di dalam pengelolaan ini tentunya tadi ada dua pendekatan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, yang didorong oleh Kemenkop ini adalah wakaf uang. Karena kalau wakaf melalui uang yang berwujud nanti tadi akhirnya membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun hal-hal yang lain yang mungkin tidak terlalu dekat dengan core usaha dari BMT yang fungsinya lebih kepada intermediari keuangan membantu untuk afak ya. Jadi yang diperlukan adalah lebih kepada wakaf uang. Jadi uang itu menjadi uang abadi, ya dana abadi di BMT itu. Kemudian dikelola secara ekonomi, secara bisnis, secara produktif. Nah, hasilnya untuk kemaslahatan umat. Nah, tentu ada sebagian dari hasil itu yang perlu dicadangkan untuk mengurangi risiko tadi. Jadi ada cadangan risiko yang dialokasikan dari hasil pengelolaan produktifnya supaya menjaga ketahanan daripada dana wakafnya sendiri, supaya tidak terjadi risiko-risiko. Ada jangkanya lebih lama lagi, walaupun tadi sampaikan Pak Ibnu, masih saja dimungkinkan kalau memang itu terpaksa ya memang pengelolaannya karena kondisi force majeure misalkan, yaitu tidak apa-apa. Tapi pada prinsipnya cadangan risiko bisa diambil dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana produktifnya. Jadi dengan begitu ini bisa dikembangkan wakafnya, bahkan juga selain menjadi komponen modal yang dikelola oleh BMT atau oleh koperasi, bisa juga pada dana sirkah temporer karena wakaf sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ini boleh berjangka. Jadi wakafnya itu misalkan selama 10 tahun misalkan atau selama 5 tahun dan seterusnya. Jadi yang abadi akan lebih baik, tapi bisa juga dikembangkan produk dengan yang sifatnya wakaf berjangka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sidihan Burhan dan juga Pak Ibnu Hajar. Sahabat-sahabat sekalian, ingin rasanya kita tuntaskan semua masalah ini di forum kita kali ini. Ingin pula kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, tapi kita saat ini dibatasi oleh waktu. Sehingga segmen ketiga kami tiadakan, dan untuk pertanyaan yang belum terjawab kami mohon kepada para pembicara untuk melihat chat yang ada kemudian langsung menjawab melalui chat juga ya. Baik sahabat, dari paparan dua narasumber yang luar biasa tadi, dari diskusi para peserta, kita coba list beberapa poin penting yang dapat kita jadikan catatan forum ini. Tapi ada hal penting yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, beberapa menit terkait masalah paparan kerjasama kita yang bisa kita lakukan dengan ACT. Salah satunya adalah Global Kurban. Ada mungkin yang ingin melakukan paparan dari teman-teman ACT? Iya. Bang Sahrul,
masih gabung di sini nggak, Bang Sarul? Dan jelas. Bang Sarul bisa langsung sekalian presentasi, Bang Sarul? Ya, Afwan, Pak Ibnu, saya ya Bang, sebelumnya saya mohon maaf ini karena tadi lagi sambil di jalan karena ada sedikit urusan, Pak. Oh, baik. Mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz sekalian, para pendiri dan penegak dakwah Mal Islam, jazakallah khair. Mohon izin untuk kemudian kami mempresentasikan sekitar ya mudah-mudahan sekitar 10 menit lah terkait inovasi kurban yang insya Allah akan kita kampanyekan di tahun ini insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait kurban di ACT untuk tahun ini memang konsen kita sebenarnya kalau tahun lalu kita tahun lalu kita lebih dominan kemudian untuk mengangkat dimensi pemberdayaan dari kurban ini sendiri gitu. Namun untuk di tahun ini kita coba mengangkat karena disesuaikan dengan sebagaimana fenomena yang terjadi hari ini, isu PHK, kemudian isu krisis yang begitu luar biasa yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang juga memang berefek pada seperti yang disampaikan banyak tadi oleh Pak Ibnu, fenomena pemecatan dan juga PHK yang cukup masif. Hal ini kemudian mendorong kami untuk memaksimalkan satu dimensi yang coba dihadirkan oleh kurban ini gitu, yaitu aspek menghadirkan perubahan atau mungkin recovery ekonomi gitu yang bisa dihadirkan di saat atau di situasi krisis seperti ini. Hadirlah kurban. Dan memang satu yang akan kita munculkan di tahun ini yaitu sistem agensi, di mana dengan hadirnya kurban ini kemudian bisa menjadi solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang terutama bagi mereka yang ter-PHK, insya Allah itu dengan memaksimalkan menjadi salah satu perpanjangan tangan dakwah Nabi Ibrahim, itu mendakwahkan kurban ini kepada masyarakat Indonesia. Secara dalil Quran, saya rasa setiap kita sudah paham, insya Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Ya, ini perintah dan yang begitu jelas, bahkan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW sampai dengan tegas menyampaikan bahwa barang siapa yang kemudian mampu namun tidak berkurban, maka dia tidak layak untuk kemudian mendekati tempat ibadah kami. Sampai-sampai kemudian ini menjadi dasar utama kemudian di Turki sendiri kurban itu wajib. Malah penyampaian Ustadz Faris Baiki kemarin itu dahsyat, dari 24 juta kepala keluarga yang ada di Turki itu 20 juta itu berkurban. Masya Allah. Dan ini ternyata menghadirkan dampak ekonomi dan juga sosial kepada masyarakat yang begitu luar biasa. Next, boleh. Kemudian hikmah berkurban, saya rasa setiap kita sudah insya Allah sudah sangat paham dengan situasi ini. Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap kita kemudian untuk menunaikan ibadah kurban ini. Selain memberikan dampak pemberdayaan, kemudian juga memberikan efek pemberian nutrisi yang baik bagi masyarakat insya Allah. Dan malah kami di ACT, karena alhamdulillah sebagaimana tahun lalu distribusi kurban ini bisa menjangkau sampai di 43 negara. Dan ini bisa menjadi diplomasi politik tersendiri, diplomasi kemanusiaan bagi dunia gitu, yang dipelopori oleh bangsa Indonesia. Next, boleh. Iya. Kondisi Indonesia lagi-lagi ini saya tidak akan mengulang banyak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bahwa 55 juta penduduk Indonesia kini terancam hidup dalam kemiskinan. Dan ini real sekali memang fenomena pemecatan dan juga PHK di mana-mana. Bahkan di satu sisi selain angka kehamilan yang meningkat, justru diprediksi bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga juga bakal meningkat. Hal ini salah satunya penyebabnya adalah itu tadi, perekonomian yang terpuruk, banyak kepala keluarga yang kemudian kehilangan mata pencaharian. Nah, inilah yang mendasari lagi-lagi kami di ACT untuk mengoptimalkan satu potensi pemberdayaan dalam hal ini untuk recovery ekonomi masyarakat hari ini.
Kemudian kondisi umat Islam, 697 juta penduduk sangat miskin dunia tinggal di negara-negara tengah mengalami konflik dan krisis kemanusiaan. Lagi-lagi harapan kita dengan adanya kurban ini, yang kemudian di ACT sendiri menjadi concern utama kami, tidak kemudian memfokuskan kurban itu di satu tempat tertentu, akan tetapi juga fokus kepada daerah pelosok dan juga negara-negara miskin dunia. Next, boleh diteruskan. Okay. Next, boleh diteruskan. Ya, ini mengapa kemudian oke. Sekilas kami sampaikan bahwa setelah kemudian 8 tahun berkarya di Global Kurban ACT, alhamdulillah hingga hari ini Global Kurban ACT menjadi market leader di Indonesia dalam mendistribusikan maupun menghimpun kurban yang ada di Indonesia maupun dunia. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa dari publik baik di Indonesia maupun dunia kepada kami Global Kurban ACT, dan alhamdulillah hingga hari ini sudah 9,7 juta penerima manfaat dan juga sekitar 129.000 ekor hewan yang kita sembelih dan juga distribusikan, dan ada sekitar 95.000 pekurban yang mempercayakan kurbannya kepada kami. Kemudian setiap tahunnya kita sampai di 34 provinsi, bahkan kebanyakan memang kita menyasar ke pelosok-pelosok yang memang selama ini bahkan sangat jarang kemudian untuk jadi perhatian kita dalam momentum Idul Adha ini. Sebuah cerita dari Sulawesi Selatan, ada sebuah pelosok di Kabupaten Pinrang, Kampung Mu'alaf, sudah 50 tahun tidak pernah menikmati yang namanya daging kurban. Inilah yang mendasari kami kenapa kemudian fokus distribusi global kurban di ACT tidak difokuskan kepada kota, tapi juga di satu sisi kita fokus pada daerah-daerah terisolir dan juga negara-negara miskin dunia. Next. Ya, ini peta distribusi kami sudah di 43 negara, alhamdulillah tahun lalu, kemudian 34 provinsi di Indonesia dan 249 kota kabupaten. Lagi-lagi kurban ini memiliki dimensi diplomasi kedermawanan dan dimensi komunikasi sosial gitu di mata dunia, khususnya untuk menghadirkan positioning bangsa Indonesia di mata dunia. Kemudian untuk program kurban sendiri kita ada beberapa jenis. Memang yang pertama kurban reguler, kemudian ada sedekah kurban, siapapun bisa kemudian berkurban atas nama orang lain. Kemudian reguler ini ya kurban yang sementara berjalan sekarang. Next, boleh diterusin aja, di skip. Oke. Terus, nah untuk harga-harganya sendiri bisa dilihat di slide ini. Secara umum kita target kita memang di tahun ini insya Allah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sekitar 100.000 ekor, yang 75%-nya lagi-lagi fokus distribusi kita tetap di Indonesia, dan 25%-nya begitu kita optimalkan untuk distribusi ke beberapa negara-negara miskin, utamanya negara-negara muslim. Ini harga-harganya. Kemudian next, boleh. Ini dalam negeri harganya kita ada mulai tipe C 15 juta, kemudian ini harga unta untuk bagi masyarakat yang ingin berkurban di Bumi Syam. Kemudian sedekah kurban saya rasa cukup sederhana bagi siapapun yang kemudian ingin berkurban. Mungkin belum mampu tapi niatnya mau berkurban, kita buka keran donasinya lewat sedekah kurban. Target kurban kami di tahun ini di 34 provinsi, 275 kota kabupaten, dan juga di berbagai negara dunia insya Allah. Meskipun dengan situasi saat ini akses ke beberapa negara cukup sulit, namun tetap kita menjadi target, insya Allah bisa merambah ke sekitar 40 negara muslim insya Allah. Kemudian alur implementasinya seperti yang setelah terlihat di slide. Oke, next. Oke, next. Iya, ini nggak ada lagi slide setelahnya, masih ada? Baik, ya, cukup di sini dulu. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, hal yang inti yang perlu kami sampaikan di slide ini terkait kurban adalah peluang lagi-lagi untuk memaksimalkan jaringan kita, terutama masyarakat yang mungkin dalam hal ini
terdampak PHK atau mungkin dari segi persoalan perekonomian cukup terhambat. Nah, harapan kita dengan solusi sistem agensi yang kami tawarkan di pertemuan kali ini itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi masyarakat kita untuk setidak-tidaknya bisa bertahan di kondisi krisis. Dan di sini kami sampaikan bahwa ada sharing yang bisa kita berikan kepada para agen maupun secara personal maupun secara kemitraan itu sekitar 15% insya Allah yang bisa kita share sebagai salah satu support kami telah menjadi perpanjangan tangan sebagai agen kurban di Global Kurban ACT. Dan bagi siapapun mungkin di Baitul Mal pun alhamdulillah Pinbook juga kemarin sudah sempat sharing ya terkait kurban ini dan sudah jadi mitra. Insya Allah kita ada sharing sekitar sampai 15% kepada mitra agen untuk kemudian hal ini bisa menjadi ya lagi-lagi penjaga stabilitas ekonomi keluarga seperti itu. Ya mungkin itu sekilas. Ya. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Waktunya habis Pak Sarul. Iya, siap. Baik, sahabat sekalian, demikian paparan singkat dari Pak Syahrul tentang Global Kurban. Sahabat sekalian, karena waktu yang sudah kita lewati sebelumnya, kami mohon maaf. Dari paparan-paparan pembicara tadi, dan ditambah lagi tadi dengan paparan Global Kurban, akhirnya kita menuju sebuah kesimpulan bahwa kita perlu sebuah gerakan di mana gerakan itu harus masif untuk menggerakkan umat ini dengan dana-dana yang bisa kita himpun untuk menggerakkan ekonomi umat, menggerakkan kepapahan masyarakat di sekitar kita, dan untuk itu kita harus merajut kekuatan, merajut ukhuwah kita, seluruh potensi kaum muslimin ini. Karena itu pula Pinbook dan ACT bekerja sama mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung dalam bahtera ini, dalam perahu ini, untuk sama-sama kita menggerakkan seluruh potensi ini. Dan tadi ACT sudah memberikan gambaran, ada global zakat, ada global kurban, ada global wakaf, dan bukan juga ada gerakan kemanusiaannya, yang itu bisa dikerjasamakan bagi sahabat-sahabat yang saat ini belum memiliki legalitas. Ya, kita bisa bekerja sama agar hambatan-hambatan legalitas itu bisa kita atasi dengan bermitra melalui ACT. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, bagi yang berminat dan ingin bertanya jawab lebih lanjut, satu, nanti bisa mendaftar di link yang telah kami share di grup chat maupun di grup WA nantinya. Dan kemudian juga nanti kita akan buka sesi komunikasi yang lebih intensif lagi, baik dengan Pinbook maupun dengan ACT. Akhirul kalam, para sahabat sekalian, forum sebelum ditutup acara kita hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami informasikan saat ini forum kita tayang secara live streaming di YouTube dengan channel Pinbook Media. Pinbook Media. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang ataupun belum berkesempatan masuk pada Zoom kali ini, bisa menyaksikan di YouTube streaming dengan channel Pinbook Media. Jadilah bagian dari peserta forum prioritas kami dengan bergabung dalam WA Group SMBF Pinbook atau follow Instagram Indo Pinbook, Facebook Indo Pinbook, ataupun subscribe di channel YouTube yang kami, yaitu Pinbook Media. Terakhir, SMBF akan hadir kembali pada Sabtu yang akan datang, 2 pekan yang akan datang, dengan tema dan topik menarik lainnya. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin memberikan masukan tema, kami sangat terbuka. Kita doakan bersama agar SMBF terus hadir, berkarya, dan menginkubasi bisnis dan keuangan mikro syariah. Salam Pinbook berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.